Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba membahas kisi-kisi yang lain ya. Yang kemarin sudah ya analogi, figural analogi. Sekarang kita bergeser sedikit, masih menyinggung figural juga, tapi ini verbalnya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke teman-teman, ini kan jadi saya akan memberikan tips terlebih dahulu sebelum melakukan pembahasan soal. Jadi teman-teman jadi soal ini teman-teman bisa jawab dengan ini ya, cari kesamaan pada kata yang disajikan dan pada pilihan jawaban. Jadi figural verbal ini kita mencari persamaan kata di jawaban. Untuk mencarinya kita harus memiliki kesamaan dengan soal dan jawaban yang kita pilih. Tentunya itu kita bisa melihat benda, kata kerja, kata sifat, benda mati, benda hidup. Benda mati tahu kan, alat benda. Kata sifat ya, kata sifat seperti bekerja, kalau nggak salah bekerja, kata kerja. Kata sifat benda mati, pokoknya benda mati. Benda hidup itu biasanya subjek. Kata benda itu nanti kita lihat ya, saya juga sedikit lupa. Oke, kita lanjut menjawab soal, silakan. Ini kita bahas bahas bersama-sama dulu ya. Besok kemudian kita akan coba jawab masing-masing seperti biasa 10 detik. Oke, ini saya akan coba bahas. Mana sih kursor ini dia. Budi dilayani oleh apoteker saat membeli obat di apotek. Ini adalah subjek. Dilayani ini adalah kata kerja ya. Jadi oleh apoteker saat membeli obat di apotek. Apotek ini adalah keterangan tempat. Ini tempat ya. Tempat. Kalimat tersebut memiliki kesamaan dengan kalimat Cynthia. Oke, benar subjeknya. Cynthia dilayani, sama ya, dilayani oleh pramugari saat membeli barang di helikopter. Nah, coba lihat lagi soalnya. Budi dilayani oleh apoteker. Budi subjek, apoteker itu profesi, saat membeli obat di apotek. Apotek itu tempat profesi apoteker bekerja. Jadi kalau yang A ini Cynthia subjek, dilayani oleh pramugari. Oke, sebagai dilayani oleh pramugari saat membeli barang di helikopter. Pramugari itu bekerja di mana? Di pesawat, bukan di helikopter. Jadi tidak sama, nggak sesuai profesi dia bekerja. Yang A salah. Kemudian yang B. Yang B, Gilang dilayani oleh pramusaji saat membeli baju di butik. Kembali lagi yang saya bilang tadi, apoteker itu profesi dan apotek itu tempat. Pramusaji itu orang yang melayani, memberi makan gitu. Membeli baju di butik. Pramusaji nggak bekerja di butik ya, dia di restoran atau tempat makan. Oke, salah B ya. Junet, mana sih ini? Junet dilayani oleh montir. Junet subjek, montir itu pekerjaan benar, profesi, saat mendatangi semua dealer. Oke, kita montir. Ini kita boleh lewati sebentar ya, kita lihat yang D. Dinda dilayani oleh satpam saat membeli emas di bank. Dinda. Ini kurang tepat ya. Ini profesi, dia hanya menyambut, kurang lebih, enggak melayani atau memberikan orang yang membeli emas. Dia enggak melayani ya, dia hanya menyambut keamanan. Jadi salah ya, yang D salah. Yang E coba, Wahyu dilayani
dilayani oleh pramuniaga saat membeli barang di toko. Oke, ternyata yang jawabannya itu adalah yang E ya. Sorry. Jawabannya itu E, karena pramuniaga itu orang yang melayani di toko gitu. Melayani pembeli di toko. Jadi yang C itu salah ya, montir. Montir dilayani oleh montir saat mendatangi. Montir itu orang yang bekerja untuk membaguskan motor atau mobil. Ya. Jadi dia nggak langsung melayani, dia nunggu udah masuk mobilnya itu masuk ke tempat perbaikan mobil atau motornya ya. Jadi dia nggak melayani langsung, yang melayani itu pelayanan pendaftaran gitu. Salah ya, kurang tepat sih, bukan salah. Oke, lanjut soal kedua. Ikan mampu berenang di laut dan bernapas dengan insang. Oke, bentar. Ikan berenang di laut dan bernapas. Oke, ini harus tepat ya nanti ya. Ikan mampu berenang di laut dan bernapas dengan insang. Kalimat tersebut memiliki kesamaan dengan kalimat. Oke, kita lanjut ke A. Ikan paus mampu berenang di laut dan bernapas dengan insang. Salah ya. Ikan paus nggak bernapas dengan insang kalau nggak salah. Dia ini hewan mamalia. Oke. Yang A salah ya. Kan soalnya ikan mampu berenang di laut dan bernapas dengan insang. Ikan ya bernapas dengan insang. Sedangkan ikan paus nggak bernapas dengan insang, dan ikan paus itu adalah hewan mamalia. Oke, yang B. Katak mampu berjalan di tanah. Katak mampu berjalan. Katak itu melompat. Katak itu melompat ya. Salah. Ular mampu berjalan di tanah. Ular itu enggak berjalan. Oke. Ini berjalan. Ular enggak berjalan. Belalang mampu terbang di langit dan bernapas dengan trakea. Oke. Kita cut dulu, kita lihat di bawah. Cacing mampu berlari. Cacing enggak berlari. Seperti ular, cacing enggak berlari ataupun berjalan. Dan dia nggak bernapas dengan perut. Kurang tepat sih. Berjalan bisa dibilang, tapi dia kurang tepat. Bernapas dengan perut kurang tepat ya. Jadi beginilah soal figural verbal. Itu mencari kata soalnya yang memiliki kesamaan. Ini jawabannya D ya. Karena belalang dia terbang di langit dan bernapas dengan trakea. Dia benar. Jadi kita harus tahu juga kata-kata sifat ataupun kata umum lainnya. Soal selanjutnya, petani bekerja di sawah dan ibu berbelanja ke pasar. Petani bekerja, petani adalah subjek, di sawah ini keterangan tempat. Ibu berbelanja di pasar, tempat. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalimat tersebut memiliki kesamaan dengan kalimat pramugara bekerja di bandara. Pramugara kerja di bandara. Watinya benar. Berobat ke klinik bisa, tapi yang ini pramugara itu nggak bekerja di bandara. Pramugara itu kerja di pesawat. Oke, kurang tepat. Pemulung bekerja memungut sampah dan Dana berlibur ke Bali. Bekerja. Ini salah ya? Aduh. Ini. Keterangan tempatnya juga kurang tepat, Bali. Dan Din bekerja memungut sampah. Dia nggak ada keterangan tempatnya. Nih. Nggak ada keterangan tempat. Memungut sampah di mana gitu. Dia hanya menjelaskan pekerja ini bekerja ngapain gitu.
Yang C, nelayan bekerja di laut, adik bermain ke taman. Nanti dulu kita lihat yang D. Pramu wisata bekerja di tempat wisata dan terjatuh di hutan jati. Di sini aja salah, dannya harusnya keterangan subjek. Tuh. Ini harusnya subjek ya. Dan ini tempat di hutan jati itu lokasi nggak sih? Bukan tempat belanja gitu. Kasir bekerja melayani customer, pembeli adalah raja. Enggak, rancu ya. Ini customer, melayani customer. Harusnya dia menjelaskan tempatnya. Kasir bekerja di, itu bisa benar. Kalau saya sih lebih ke C ya jawabannya. Nelayan bekerja di laut. Laut adalah keterangan tempat dan adik bermain ke taman. Taman adalah tempat bermain. Sesuai kan? Kalau terjatuh di hutan jati nggak sesuai. Pembeli ada raja. Jadi dia menerangkan dan menjelaskan di sini ya. Dan dia harus sesuai.